Ya, saya begini. Dari apa yang kita bicarakan hari ini, sentral dari semuanya itu kan ada pada presiden sebetulnya. Oke. Presiden yang mana nih? Ya, Presiden Yang Republik berkuasa. Indonesia yang Oke, ya, ya. kalau saya sebut selalu PS08 gitu Oke, ya. ya. Jadi sentralnya semua di sana. Dia adalah yang dipilih oleh rakyat. Jadi semua tumpuan harapan rakyat itu ada pada presiden. Nah, presiden sudah memberikan jawaban dalam pidato-pidatonya. Ya kan? Pidato-pidatonya itu kan semua memberikan perhatian. Menarik perhatian dan membuat harapan yang begitu besar terhadap kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Ada harapan nyaman, tentram, kemudian ada prospek kan begitu. Nah, ini perjalanan sudah 2 tahun. Ya, perjalanan sudah tahun. Kemudian kita lihat bagaimana dia sebenarnya sudah banyak langkah yang dia buat. Ya. Langkah-langkah itu sudah banyak dibuat. Tapi kita bisa perhatikan apa yang menjadi fokus. Apa yang menjadi sentral untuk memulihkan kepercayaan itu. Ya. Karena sekarang kepercayaan itu kan menurun. Ya. Ya sebetulnya apa yang disampaikan Bung Antoni tadi tentang kurs mata uang, itu ada kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepercayaan publik, kepercayaan daya beli, dan sebagainya. Nah jadi tumpuan itu semua ada pada presiden. Jadi karena ini sudah berjalan, saya pikir tidak ada istilah menunggu waktu. Jadi harus memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Waktu yang singkat ini, gitu ya. Nah, katakan dalam konteks pemberantasan, ya, pemberantasan korupsi yang disampaikan. Apa yang terjadi tadi disebut-sebut tentang antara kepolisian dengan kejaksaan, ya, logika saya mengatakan kalau itu betul-betul presiden yang memimpin, itu nggak boleh terjadi. Itu nggak boleh terjadi. Karena semua di bawah presiden. Ya. Jadi ini artinya kita bisa berpersepsi, ya, kita bisa berpersepsi bahwa presiden dalam melaksanakan komandonya itu tidak ada tim yang betul-betul teamwork. Semua bermain dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, tapi akhirnya wibawa presiden. Nah, ketika wibawa presiden itu tergerus, rakyat bagaimana? Nah, kan apapun ceritanya kan, rakyat itu yang memilih. Ya kan, sekarang harapan rakyat itu, bagaimana mereka melihat berbagai macam kasus-kasus yang terjadi ya, sekarang. Jadi kalau kita mengambil poin, saya mengatakan, ya presiden harus kembali kepada porsi kepemimpinannya, leadership-nya. Ya. Jadi tadi ada diskusi bahasa dari Bang Yani misalnya, udah sekian tahun, udah 6 tahun, udah 7 tahun. Nah, ini kan nggak pernah terjadi selama ini. Kok ini terjadi? Jadi saya ingin mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang ada sekarang itu itu menggerus, ya, menggerus kepercayaan publik terhadap presiden. Semakin tergerus, kehilangan otoritas. Nah, apakah ini mau dibiarkan gitu? Jadi sebetulnya sekarang ini orang menunggu itu. Di mana-mana orang hari ini diskusi tentang itu. Ya, di mana-mana kita diskusi. Bahkan sebagian sudah memberikan pernyataan yang semacam-macam pernyataan betul-betul sudah tidak ada harapan lagi gitu kan. Nah, tapi kita sebagai ini kan selalu kembali pada konstitusi. Kembalilah pada fungsi yang sebenarnya bagaimana presiden menjalankan tugas-tugasnya. Apa yang dibikin oleh geng, ya kalau pakai geng SOP, ya dalam konteks kehidupan lingkungan, ini udah babak belur. Ini udah babak belur. Mereka buat. Udah babak belur. Nah, seperti yang tadi disebutkan itu misalnya kejadian misalnya menerima amplop, dia orang Kuansing, dia minta diambil dari Kuansing, secara etika kan jauh itu. Ya. Tapi kenapa itu terjadi? Karena itu selama 10 tahun ini sudah menjadi kebiasaan. Coba apa yang terjadi di Raja Ampat? Raja Juli atau Raja Ampat? Ya. Oke. Apa yang terjadi di Raja Ampat? Itu wilayah yang sama sekali tidak boleh. Boleh Tapi balil, di- boleh balil ya? Iya. Tapi zaman Jokowi boleh. Nah, kenapa itu masih terjadi pembiara? Kan logikanya kan sebenarnya simpel, kata ya ini ya. Kalau itu sudah melanggar, cabut, proses, sita semua aset-aset, kembalikan ke negara. Itu jelas.
Nah, apalagi kasus-kasus. Jadi itu karena sudah menjadi tradisi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apakah Presiden punya tim? Apakah Presiden punya tim untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan keinginan dia dalam proses mengeksekusi pidato-pidatonya itu? Katakanlah yang sekarang menjadi topik hangat dan menjadi masalah, MBG. Itu kan jelas-jelas uang rakyat dan mengorbankan daerah. Daerah-daerah itu kan mengeluh, betul tadi yang dibilang itu. Ya, saya keliling daerah, keluhannya semua itu. Malah ada bupati yang bilang, kita demo aja lah. Sampai ada bupati yang begitu. Bukan hanya demo, mereka kalau gitu kita bikin negara federal aja deh kalau begini caranya. Sudah ada. Federal sudah mulai. Bukan sudah, itu Coba, jadi sudah ini mulai, kan sudah tidak. mulai. Nah, kan terlalu mahal kita membayar harga bangsa ini, harga negara ini, kalau misalnya tadi bahasa menunggu waktu. Enggak. Waktu itu harus betul-betul dilaksanakan agar harapan ini masih ada. Bang Kaban, yang abang cerita itu kan sebetulnya sudah menjadi konsumsi publik. Jadi kekhawatiran, ketakutan publik. Makanya ketika Bang Kaban nanyakan apakah Presiden punya tim, saya mau bertanya apakah Presiden menyadari semua bimit yang terjadi ini. Loh, begini. Sebentar, kalau enggak, kalau menyadari kok tadi makan bubur terlalu lama sampai kembali ke makan diri. Kedua, kalau tadi ngomong soal tim yang Adam, kenapa yang Raja Ampat yang dulu sakral tiba-tiba menjadi seperti ini? Karena kebiasaan. Nah, ini kan bicara soal tim. Bagaimana tadi abang mengatakan bagaimana dia punya tim nggak yang mengeksekusi pidato-pidato dia. Kalau salah memilih orang sekali, dua kali, mungkin kecelakaan. Tapi kalau sampai 70-80% salah semua kan yang milih yang nggak bisa. Gimana, Bang? Ya, jadi nih, ini kan bisa juga kita bahasakan dalam bahasa yang sederhana. Mungkin ini anomali, mungkin ini paradoks. Tapi apapun ceritanya, ya, saya tadi mengatakan di bawah, pusat dari semuanya ada pada presiden. Betul. Jadi semua pusat itu ada pada presiden. Jadi tim work itu kan harus betul-betul dievaluasi sampai sejauh mana gitu kan. Nah, masalahnya kan gini, ada semacam kebiasaan. Beliau tuh bisa saja marah spontan seketika, tapi habis itu orang dimarahin, dipanggil, dikasih duit. Iya, katanya begitu. Nah, gitu kan. Jadi, apakah style leadership ini dipakai dalam konteks untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapin, gitu. Jadi, waktu ya selama 5 tahun itu tidak bisa dihindari. Tapi waktu yang tersisa ini, apa yang bisa diberikan untuk menambah harapan masyarakat, gitu. Nah, saya berkeyakinan bahwa dengan situasi hari ini, tingkat harapan pada presiden itu menurun. Dia harus lakukan satu langkah yang betul-betul progresif, ya, untuk bisa menumbuhkan harapan baru dari tengah-tengah masyarakat. Saya kira indikator-indikator ekonomi itu nggak bisa dihindari. Ya, itu setiap hari kok. Ya. Jadi indikator ekonomi itu harusnya itu membawa sensitif. Apa nyaman dengan 18.000? Kan itu menambah biaya. Mendorong bagaimana bebannya kehidupan itu semakin berat di tengah-tengah masyarakat. Karena toh kita kan banyak bahan baku kita tuh impor semua. Jadi di sini saya tetap ingin mengajak kita semua mengingatkan bahwa dalam semua carut-marut, dalam semua fenomena-fenomena yang terjadi sekarang itu terpusat pada presiden, karena presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi hari ini kalau terjadi satu ketidakpuasan, ya itu karena langkah-langkah yang ditempuh itu terlalu menyia-nyiakan waktu.